Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan proses pembelajaran, walaupun kita laksanakan secara daring, secara jarak jauh. Namun itu tidak jadi persoalan. Ini merupakan tantangan bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat kepada kalian semua karena telah berada pada jenjang terakhir ya. Kalian sudah masuk kepada kelas 9. Semoga kalian bisa menjadi teladan bagi adik-adik kalian dan menjadi lebih bersemangat untuk belajar ya. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan mempelajari materi pertama mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pada bab pertama ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, diharapkan kalian, anak-anakku sekalian, mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, mengamati dinamika yang terjadi di masyarakat, terlebih mengenai praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi di kelas 8 kemarin kalian telah mempelajari bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa ya. Sekarang kita akan mempelajari dinamika ya, perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dari masa ke masa. Ada beberapa masa ya. Jadi anak-anak sekalian silahkan lihat dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama ada pada masa awal kemerdekaan, yakni dimulai pada tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, masa Orde Lama, dimulai pada tahun 1959 sampai 1966. Yang ketiga, masa Orde Baru, dimulai pada tahun 1966 sampai 1998. Yang keempat, masa Reformasi, dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang. Jadi saat ini kita berada pada masa reformasi. Baik, sekarang kita masuk ke yang pertama, penerapan Pancasila masa awal kemerdekaan. Jadi pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu sekitar tahun 1945 sampai 1959 itu terdapat banyak sekali tantangan dari berbagai pihak. Jadi pada waktu itu kita masih terus berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan negara kita. Belanda pada waktu itu kembali lagi ke Indonesia, ingin kembali menjajah Indonesia. Namun kita tetap teguh mempertahankan kemerdekaan kita. Tidak hanya dari Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa pemberontakan yang terjadi di sejumlah wilayah NKRI. Ada pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia. Ada pemberontakan DI atau Darul Islam atau TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Ada pemberontakan Andi Asis dan pemberontakan RMS atau Republik Maluku Selatan. Ini semua merupakan upaya-upaya untuk menggantikan ideologi Pancasila ya, cobaan di awal kemerdekaan kita. Nah, pada tahun 1950 presiden berfungsi sebagai kepala negara.
dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Jadi pada waktu itu kita menganut sistem pemerintahan parlementer. Jadi presiden sebagai kepala negara, kemudian Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan, di mana Perdana Menteri pertama pada waktu itu adalah Sultan Syahrir. Jadi penerapan Pancasila pada periode 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Salah satu poin penting atau bisa kita katakan sebagai prestasi pada masa awal kemerdekaan itu yaitu terlaksananya pemilihan umum pertama di Indonesia, yakni pada tanggal 29 September 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Jadi inilah salah satu prestasi di masa awal kemerdekaan, yaitu terlaksananya pemilihan umum pertama kali. Kemudian pada tahun 1950 ini tadi terjadinya munculnya berbagai pemberontakan di wilayah Indonesia. Ada pemberontakan DI, TI di Sulawesi Selatan juga, Kalimantan Selatan dan Aceh. Pemberontakan PRRI, kemudian pemberontakan Permesta. Nah, ini terjadi berbagai pemberontakan di awal kemerdekaan. Jadi banyak sekali cobaannya. Kemudian yang kedua, penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Nah, pada masa Orde Lama ini dimulai pada tahun 1959 hingga 1966. Pada periode ini disebut juga sebagai demokrasi terpimpin. Jadi demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Jadi pada periode ini presiden memiliki kekuasaan yang sangat besar. Pada masa Orde Lama terjadilah peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI, Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Jadi PKI ini berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal Abdul Haris Nasution. Jadi anak-anakku sekalian bisa lihat, ini adalah monumen kesaktian Pancasila di mana ada 7 pahlawan kita, pahlawan revolusi yang dibunuh oleh Partai Komunis Indonesia. Nah, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disebut sebagai Tritura, 3 tuntutan rakyat. Apa isinya? Yang pertama, isi Tritura adalah bubarkan Partai Komunis Indonesia beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Korah dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Harga di sini adalah harga barang-barang yang dimaksudkan. Jadi ini adalah 3 tuntutan rakyat Indonesia pada waktu itu. Selanjutnya kita masuk masa yang ketiga, yaitu penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Jadi pada masa ini dimulai pada tahun 1966 hingga 1998. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Namun, pada faktanya beberapa penyelewengan terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama, adanya terjadi korupsi, terjadi beberapa penyimpangan. Banyak di lembaga-lembaga pemerintahan melakukan tindakan KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme.
Pada pelaksanaannya, nilai-nilai Pancasila dimanfaatkan untuk kepentingan golongan dan melanggengkan kekuasaan. Nah, itulah sebabnya kenapa Soeharto bisa menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia selama 32 tahun ya. Kemudian pada periode ini kebebasan berpolitik dan kebebasan pers itu dibatasi pada masa Orde Baru. Selanjutnya kita masuk di yang keempat, penerapan Pancasila masa reformasi. Nah, saat ini juga termasuk masa reformasi ya. Dimulai pada tahun 1998 sampai sekarang ya, dimulai dari lengsernya Soeharto. Jadi setelah lengser Soeharto digantikan oleh Habibie, kemudian setelah Habibie ada Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, presiden kita, kemudian Megawati Soekarno Putri, selanjutnya ada Susilo Bambang Yudhoyono, dan terakhir adalah Jokowi. Sampai sekarang, sekarang masih disebut sebagai masa reformasi. Jadi di masa reformasi ini ditandai dengan kemunduran ekonomi Indonesia pada waktu itu ya. Makanya mahasiswa melakukan berbagai demonstrasi untuk menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Kemudian ini pada masa reformasi berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kemudian pada masa ini juga muncul berbagai gerakan yang merongrong kemurnian nilai Pancasila, seperti ada gerakan separatisme, gerakan radikalisme, dan juga ada terorisme. Adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Jadi pada masa reformasi pemerintah berupaya untuk mengembalikan Pancasila dengan melaksanakan nilai-nilainya Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian dapat terus belajar di rumah ya. Jangan patah semangat. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.